Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa yusalli wa yusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama pada kesempatan atau setiap Jumat ini adalah wasiat yang disampaikan dari khatib, khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, untuk selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan apa-apa saja yang sudah Allah perintahkan dalam agama Islam untuk kita, dan menjauhi bahkan meninggalkan apa-apa saja yang telah Allah larang untuk kita. Karena dengan dua hal itu, dengan mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah kita akan menjadi hambanya yang baik. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang belum lama ini sama-sama kita peringati Maulid atau lahirnya beliau di dunia. Semoga dengan amalan kita atau keikutsertaan kita dalam acara Maulid Nabi itu nantinya kita mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita ini yang berada di mushola SMA Negeri 1 Simpang Besar ini, baik yang umurnya dari 14 tahun, 20, 30, 40 sampai 50 tahun, tidaklah adanya kita kalau tidak ada orang tua dari kita. Baik yang saat ini posisinya sudah menjadi ayah, yang posisinya masih menjadi anak, mereka ada karena orang tua kita. Untuk itu jemaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, khatib akan memberikan wasiat terkait kewajiban kita kepada orang tua kita, yang nantinya akan khatib bagi menjadi dua subbab. Yang pertama, kewajiban kita apabila orang tua kita itu masih ada atau masih hidup, dan yang kedua, kewajiban kita sebagai anak apabila orang tua kita sudah tiada. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada hambanya dalam surat An-Nisa ayat 36 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dari penjelasan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita, yang pertama kita itu wajib dan harus taat kepada sutradara dunia ini, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga diperintahkan untuk taat dan patuh kepada orang tua kita, selagi apa yang diperintahkan dari orang tua kita tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita niatkan kepada orang tua kita, atau ada beberapa hal yang wajib kita lakukan kepada orang tua kita yang masih hidup. Yang pertama yaitu kita harus menghormati mereka dan memenuhi hak-hak orang tua kita. Kita menghormati itu maksudnya apa
diperintahkan itu bukan bertentangan dengan agama, yuk sama-sama. Khotib berwasiat khususnya kepada khotib sendiri dan kepada jamaah sekalian, yuk kita patuhi perintah orang tua itu. Kalau mereka ngomongnya dengan bahasa yang lemah lembut, kita hormati bahasa itu, jangan sampai kita menolak perintah dari beliau ataupun ajakan dari orang tua kita dengan kata-kata yang kasar. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kamu jangan menyembah selain Allah, kata beliau, dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara kedua atau keduanya sampai berusia tua atau lanjut dalam pemeliharaan kita, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan lemah lembut. Itu firman Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk tidak berbuat durhaka kepada orang tua. Berbuat durhaka ini jangan sampai ayah atau ibu kita sampai punya perasaan atau perkataan menyumpahi kita dalam hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai. Semoga kita semua yang berkumpul di musala di masjid ini terhindar dari sifat anak durhaka kepada orang tua kita. Yang ketiga adalah berterima kasih kepada orang tua kita. Ini yang sering sekali kita tidak sadari dan sering sekali kita lupakan, bahwasanya kita kurang sekali mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Terima kasih yang dimaksud ini tidak harus Pak, Bu, makasih lah yang makan aku. Bukan ucapan terima kasih yang secara verbal diucapkan, tapi yang dimaksud di sini adalah kita menghargai apa yang sudah orang tua persembahkan untuk kita, baik dari sisi material, moral, dan sebagainya. Jangan sampai hari ini kita diberi sangu 5.000, kita menuntut 10.000, besok diberi 10.000, menuntut 20.000. Padahal kondisi orang tua kita tidak mampu untuk memberikan yang demikian. Semoga kita lagi-lagi terhindar dari yang demikian. Yang keempat, bergaul dengan santun kepada orang tua. Bergaul ini apabila orang tua kita mengajak kita ngobrol, mengajak kita kemana-kemana, yuk sama-sama kita layani, kita ladeni. Kita harus berpikir seperti ini. Pada saat usia kita masih dari 0 sampai 10 tahun, orang yang paling berharga bagi kita pada saat usia itu adalah orang tua kita. Kita akan mencari ayah ibu kita di mana mereka berada pada saat usia tersebut. Dan sekarang yuk sama-sama giliran kita. Kalau kita sudah punya orang tua yang umurnya di atas 50 tahun, 60 tahun, mereka sudah punya sifat lagi seperti kanak-kanakan. Mereka ingin diajak bermain seperti pada saat kita masih kecil dulu. Yuk sama-sama, jangan sampai kita asik atau terus-terusan dengan hobi kita, dengan kegiatan-kegiatan kita. Apalagi orang tua kita di rumah merenung, tidak punya teman. Yuk sama-sama kita ajak orang tua kita, carilah hiburan yang mereka senang. Tidak harus ke pantai, tidak harus ke mall dan sebagainya. Cukup kita duduk bersebelahan dengan beliau, mendengarkan keluh kesah beliau kepada kita, dan kita mencarikan solusi untuk beliau. Itu merupakan sudah kebaikan kepada orang tua kita. Karena yang dibutuhkan orang tua pada saat ini adalah teman ngobrol. Kalau orang tua sudah tua,
Jamaah sidang Jumat rahimahumullah, yang terakhir tugas kita kepada orang tua yang masih hidup adalah menyambung silaturahmi kepada orang-orang terdekat beliau. Ini sering sekali atau sangat sering kita lihat pada saat Lebaran, Idul Fitri, ada di antara anak-anak orang tua itu datang ke rumah kita untuk saling menyambung silaturahmi. Ini adalah kebaikan yang diajarkan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW, apa yaitu barang siapa ingin hidupnya sukses di dunia, maka perbanyaklah atau panjangkanlah silaturahmi antara kalian. Karena itu merupakan sumber rezeki juga bagi kita. Coba kalian perhatikan, teman-teman kita, abang-abang kita, saudara-saudara kita, jikalau sedang bahasa bintungnya ini, kalau lagi kusut itu misalnya ke pulau nggak boleh, ke laut nggak boleh. Kalau dia hanya mengurung saja di kamar, di dapur, saya yakin dia tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila dia keluar menyambung silaturahmi dengan teman-temannya, ngobrol dengan teman-temannya, insya Allah teman-temannya akan memberi informasi. Oh, di sana sekarang timah yang lagi ada, oh di sini sekarang timah yang lagi ada. Dengan adanya silaturahmi itu, pastilah rezeki kita akan terbuka. Jamaah silaturahmi rahimahullah. Sekarang bagian yang kedua adalah tugas kita apabila orang tua kita sudah terlebih dahulu meninggalkan kita di dunia ini. Yang pertama, tugas kita sebagai anak adalah mendoakan beliau yang sudah tiada. Doanya sering sekali setiap imam membacakan atau selesai sholat selalu membacakan doa yang selalu diajarkan di setiap TPA, di setiap sekolah, dan saya yakin jamaah semua yang ada di musola ini hafal dengan doa kedua orang tua kita. Yuk sama-sama jangan sampai setiap setelah kita sholat kita lupakan doa kita kepada orang tua, karena itu juga ucapan terima kasih kita kepada orang tua kita. Yang kedua adalah menjaga silaturahmi juga dengan kerabat-kerabat yang telah mendahului atau keluarga yang masih hidup di dunia. Kita sampaikan kebaikan-kebaikan orang tua kita kepada sanak saudaranya. Jangan sampai orang tua kita sudah meninggal, malah meninggalkan beban buat kita dan keluarga kita lainnya. Jemaah sidang Jumat rahimahumullah. Yang ketiga, tugas kita sebagai anak apabila orang tua kita sudah tiada adalah melunasi hutang-hutang yang masih melekat atau masih ada dari orang tua kita. Sering sekali kita melihat apabila kita mengantarkan salah satu jenazah ke liang lahat, sebelum kita dipulangkan nanti ada satu orang menyampaikan, para jamaah sekalian, apabila si fulan masih meninggalkan hutang selama dia hidup, tolong diberitahu kepada ahli warisnya, khususnya keluarga terdekatnya, dan berikan bukti yang nyata agar keluarga yang masih hidup bisa melunasi hutang-hutang itu. Karena apa? Hutang dalam ajaran agama kita akan dibawa sampai dia mati nanti. Yang keempat adalah menjaga nama baik orang tua kita. Ini yang terakhir, jamaah sidang rahimahumullah. Apabila ada sanak saudara kita, keluarga kita, orang tua kita sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, yuk sama-sama tugas kita adalah menjaga aibnya, menjaga nama baiknya. Karena apa? Setiap orang yang hidup itu tidak ada yang dilahirkan dan dimatikan dalam keadaan suci. Betul lahir dalam keadaan suci dan mati dalam keadaan disucikan. Tapi pada saat proses awal suci dan sudah disucikan itu, manusia pastilah punya kesalahan selama hidupnya. Dan untuk itu kita yang masih hidup, jangan sampai celah-celah yang ada
keluarga kita malah kita bukakan. Semoga kita bisa menghindari yang demikian. Jemaah sidang Jumat rahimahullah, sebelum berkhutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat khususnya kepada khatib sendiri dan jamaah Jumat sekalian. Kalau kita hidup saat ini banyak sekali keluhan-keluhan yang kita hadapi. Bapak atau khatib sebagai guru pada posisi saat ini mendengar keluhan siswa mengeluh kepada guru mengeluh kepada kepala sekolah dan sebagainya, sampai beban keluhan itu ada di benak pikiran kita tidak akan bisa melewati rintangan, halangan, keluhan yang ada di depan kita. Tapi ingat jamaah sidang rahimahullah, kita hidup ini ada yang membuat kita bisa hidup, yaitu sutradara kita. Sutradara kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah, kata Allah, saya dalam hal ini Allah membebani kepada kalian atau kepada kita ini sesuatu beban yang tidak mungkin kita bisa melewatinya atau tidak bisa kita hilangkan beban tersebut. Semoga dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, setiap beban-beban yang ada di depan kita ingat ayat itu, pastilah nanti kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita. Demikian khutbah pada siang hari ini. Apabila ada kata atau kalimat yang menyinggung jamaah sekalian, atau ada kata kalimat yang tidak enak didengar, khatib mohon maaf dan kepada Allah khatib mohon ampun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil ahwadi wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.